Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan semoga ke depan kita akan mengalami hal-hal yang baik-baik saja. Amin. Saya di sini sedang berhadapan dengan para guru, para staf sekolah dan sebagainya. Kemarin pemerintah mengeluarkan sebuah data yang menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3,4 juta guru. Seharusnya dengan jumlah sebanyak itu, Indonesia menjadi negara yang makmur, jujur, amanah, dan menjadi sebuah negara tempat bangsa di mana bangsa itu menjadi bangsa yang makmur. Karena jumlahnya 3,4 juta guru di Indonesia. Tetapi pada faktanya sampai sejauh ini kita tidak merasakan hal yang seperti itu. Kita masih dirundung oleh begitu banyak masalah. Dan masalah-masalah itu bukan gara-gara bencana alam, bukan gara-gara sumber daya kita sedikit, bukan gara-gara kita itu ada di iklim yang tidak nyaman untuk tinggal. Sebaliknya kita ada di sebuah bangsa, kita ada di sebuah negara dengan teritori yang sangat memanjakan. Kok bisa wilayah yang semakmur ini tetapi masyarakatnya tidak makmur? Ternyata data pemerintah soal jumlah guru di Indonesia yang mencapai 3,4 juta itu kurang akurat. Setidaknya kalau misalkan kita melihat dalam perspektif yang lebih filosofis. Jumlah guru di Indonesia yang konon katanya 3,4 juta itu adalah guru yang berstatus sebagai guru. Padahal guru seharusnya dipahami tidak berstatus sebagai guru, tetapi berperan sebagai guru. Sebagai contohnya beginilah. Apa yang dimaksud dengan guru? Guru itu diambil dari bahasa Sanskerta. Gu itu artinya buruk, jelek, jahat, kotor, rusak. Ru itu sebenarnya artinya bermanfaat, bercahaya, baik, memberikan keberkahan buat orang-orang di sekelilingnya. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan guru itu adalah transformasi dari orang yang jahat, buruk, tidak soleh, tidak taat, tidak mengerti soal peraturan-peraturan, berubah menjadi sosok yang baik, budi pekertinya, akhlaknya, kontribusinya kepada masyarakat. Dia menjadi bercahaya. Dalam pandangan etimologi seperti ini, maka guru ini adalah heart of education. Guru ini adalah pusatnya dari pendidikan. Kalau misalkan kita melihat bahwa definisi pendidikan yang diajukan oleh KBBI misalkan, yang menyebut bahwa yang dimaksud dengan pendidikan itu adalah transformasi. Antara dari tidak bisa menjadi bisa, tidak mampu menjadi mampu, tidak ahli menjadi ahli. Maka guru secara harfiah artinya memang seperti itu. Jadi istilah guru dengan pendidikan adalah sama, setara, equal. Bahwa dia adalah pusat dari transformasi. Dari kehancuran, kerusakan, kejelekan berubah menjadi sesuatu yang bercahaya, penuh makna dan arti. Yang memberikan manfaat buat sebanyak mungkin orang dan lingkungan di alam semesta. Itulah yang dimaksud dengan guru dan itulah yang dimaksud dengan edukasi. Jadi guru adalah pusat dari pendidikan. Maka dari itu fokus kita bukan orang yang berstatus sebagai guru, yang dibayar sebagai guru, yang didaftarkan sebagai guru. Tapi guru bisa siapa aja. Guru bisa aja ibu-ibu kantin. Yang karena dia berperan untuk menyiapkan makanan, dia menyiapkan makanan dengan sebaik-baiknya. Dan bahwa makanan yang diberikan itu sangat sehat dan menyehatkan, halalan thayyibah. Bahwa cara dia menyampaikan kepada murid-muridnya, menyampaikan makanan itu dengan budi pekerti yang luhur. Ternyata itu adalah guru. Ada guru yang sebenarnya profesinya adalah sebagai cleaning service misalkan. Yang dia berkontribusi luar biasa terhadap kebersihan. Dan bukan hanya gara-gara dia dibayar untuk itu. Tapi dia berdedikasi dan bertanggung jawab. Kemudian menyebarkan pahamannya, pemikirannya bahwa menjadi cleaning service itu adalah pahlawan. Karena dialah yang menjaga kebersihan lingkungan. Misalkan disitulah dia menjadi seorang guru. Kita juga bisa melihat ada juga guru itu yang ternyata hanya security sekolah. Ketika dia bertanggung jawab terhadap keamanan, dia bisa menjadi orang yang diandalkan buat masyarakat, dia bisa diandalkan oleh murid-muridnya. Itu ternyata menjadi guru ketika dia menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Jadi guru dalam hal ini bukan profesi. Guru dalam hal ini adalah siapapun, dimanapun, dan apapun. Ketika dia memberikan inspirasi kepada kita untuk melakukan kebaikan. Ketika dia memotivasi kita untuk melakukan perubahan. Dari tidak becus menjadi becus. Dari tidak ahli menjadi ahli. Dari tidak soleh menjadi soleh. Maka dia adalah guru. Dan karena itu
Orang tua kita di rumah adalah guru. Satpam itu adalah guru. Pedagang-pedagang di pinggir jalan itu adalah guru. Ketika dia bisa mendorong transformasi menuju perbaikan. Maka guru di Indonesia bukan hanya 3,4 juta. Jumlahnya tidak diketahui. Bahkan yang 3,4 juta itu pun jangan-jangan hanya berprofesi sebagai guru, tetapi tidak berperan sebagai guru. Kita menemukan banyak guru-guru yang ternyata melakukan persekusi kepada siswanya. Itu bukan guru. Ada banyak guru-guru yang ternyata melakukan pelecehan seksual terhadap murid-muridnya. Itu bukan guru. Ada guru yang ngempleng uang dari sekolah, dari siswa untuk kepentingannya sendiri. Itu bukan guru. Guru itu dalam konteks ini secara falsafi dia bukan guru sebagai harusnya. Guru itu adalah inti dari pendidikan. Sekarang kita melihat Indonesia kondisinya seperti apa. Kemampuan pemerintah Indonesia untuk menyerap lapangan pendidikan turun terus-terusan. Dari 15 tahun yang lalu, itu 16 juta orang yang bisa diserap di lahan formal. Sekarang hanya 2 juta. Artinya bukan transformasi menuju kebaikan, tapi menuju keburukan. Dalam 5 tahun terakhir, orang menengah ke atas atau orang menengah di Indonesia turun sampai 10 juta. Artinya apa? Itu transformasi menuju keburukan. Kemudian kita melihat kepercayaan publik terhadap negara dulu tinggi, sekarang semakin lama semakin rendah. Itu artinya apa? Transformasi menuju kejelekan. Artinya apa? Di sini lebih banyak rugu daripada guru. Lebih banyak orang-orang yang mengajarkan tentang kejelekan, keburukan, menginspirasi orang untuk melakukan hal yang buruk. Dari orang-orang yang baik berubah menjadi buruk, dari orang yang idealis menjadi materialis, dari orang yang sebenarnya sangat mencintai pekerjaan menjadi gila terhadap kehormatan dan kekayaan. Mungkin lebih banyak orang yang seperti itu. Maka di sini guru-guru yang saya hadapi sekarang, ayo kita bersatu, ayo kita berjuang. Di masa depan kita punya tantangan yang besar. Ada cita-cita bahwa Indonesia harus menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Dan siapa lagi yang menjadi ujung tombaknya selain kita para guru? Maka sekali lagi, terserah siapapun kalian. Terserah apakah di sini ada yang jadi OB, apa yang jadi TU, ada yang jadi security, terserah. Yang paling penting kita harus bersatu. Tunjukkan bahwa kita mampu menciptakan transformasi perubahan dari tidak mampu menjadi mampu, dari tidak becus menjadi becus, dari tidak soleh menjadi soleh, dari tidak amanah menjadi amanah. Negara ini butuh pahlawan, negara ini butuh kekuatan, dan pahlawan dan kekuatan itu jangan kita tanya kepada orang lain, jangan kita cari kepada orang lain. Kitalah yang harus menjadi pahlawan-pahlawan di masa depan, agar kita namanya harum, agar kita bisa menatap Tuhan di masa depan dengan senyuman bahwa saya telah menuntaskan amanah sebagai manusia, sebagai guru, sebagai orang yang bisa menciptakan perubahan menuju kebaikan, sebagai orang yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.